Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Paputungan, mahasiswi semester 4, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah, opini publik, dan propaganda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis framing pemberitaan pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Republika Online. Langsung saja, pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Arie Bhaskara oleh Menteri BUMN Erick Thohir mendapat perhatian masyarakat luas karena mendapat sorotan media. Salah satunya Republika Online, yang sangat intensif dalam mengekspos pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Arie Bhaskara yang terlibat dalam kasus penyeludupan Harley Davidson. Pemberitaan Republika Online juga menciptakan realitas citra positif tentang kinerja Menteri BUMN Erick Thohir. Meskipun Erick Thohir sudah tidak menjabat dalam direksi PT Mahaka Media Tbk selaku holding yang menaungi Republika Online, namun masih ada relasi di antara Erick Thohir dengan Republika Online, sehingga pemberitaan Republika Online cenderung memihak Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu terlihat dari hasil konstruksi yang dilakukan Republika Online atas peristiwa penyeludupan suku cadang Harley Davidson yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia Arie Bhaskara. Masuk pada framing. Analisis framing atau pembingkaian pemberitaan kasus ini perlu dilakukan pengamatan, di antaranya elemen-elemen dalam framing Robert M. Mann. Framing milik Robert M. Mann ini dibagi menjadi 4 elemen, yaitu yang pertama define problems atau pendefinisian masalah, yaitu bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa. Kemudian yang kedua diagnose causes, memperkirakan penyebab masalah, memperkirakan masalah atau sumber dari masalah. Kemudian make moral judgment, membuat pilihan moral, atau nilai moral apa yang ingin disajikan dalam berita. Dan yang terakhir, treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, yaitu penyelesaian apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi konflik tersebut. Masuk pada define problems. Pemberitaan Republika Online 4 Desember 2019, penyeludupan suku cadang Harley di Garuda dan reaksi Erick. Dalam berita itu, Republika Online menuliskan bagaimana peristiwa penyeludupan terjadi dan melibatkan jajaran direksi Garuda Indonesia. Dari berita tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dan dimunculkan Republika Online adalah penyeludupan suku cadang Harley Davidson. Memperkirakan penyebab masalah. Republika Online menangkap peristiwa penyeludupan suku cadang Harley Davidson bisa dilakukan karena tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jajaran direksi, utamanya Dirut Garuda Indonesia Arie Bhaskara. Hal itu tercermin dari berita pada 5 Desember 2019, 2 surat yang buat Erick Thohir yakin copot Dirut Garuda. Selain itu juga berita pada 5 Desember 2019, kecurigaan Bea Cukai dan Petunjuk mengungkap, #Harley bacaan. Membuat pilihan moral. Republika Online menempatkan Erick Thohir sebagai pribadi yang memiliki moral baik. Sebaliknya, Direktur Utama Garuda Indonesia Arie Bhaskara ditempatkan pada pribadi yang moralnya tercoreng atas kasus penyeludupan Harley Davidson. Hal itu terlihat dari gencarnya Republika Online memberitakan kasus penyeludupan Harley Davidson pada 5 Desember hingga 7 Desember 2019. Terutama pada 5 Desember, di mana tepat saat Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keputusannya memecat Dirut Garuda Indonesia Arie Bhaskara. Pada 5 Desember itu ada sebanyak 28 berita terkait pemecatan Dirut Garuda Indonesia. Yang terakhir, menekankan penyelesaian.
Republika Online membingkai penyelesaian kasus Harley Davidson berupa tindakan cepat Menteri BUMN Erick Thohir dalam menampakkan pejabat baru mengganti Ari Baskara di posisi Direktur Utama. Selain itu juga mengganti semua jajaran direksi Garuda Indonesia. Hal itu terlihat dari berita pada 6 Desember dengan judul Fuad Rizal resmi jabat PLT Dirut Garuda. Bersamaan dengan itu juga pada 7 Desember dengan judul Rombak Total Direksi Garuda. Erick Thohir gak ada masalah. Masuk pada media online. Republika Online merupakan salah satu media online nasional yang sangat intensif dalam memberitakan pemecatan Dirut Garuda Indonesia Ari Baskara. Satu contoh yang mendominasi dalam pemberitaan portal Republika dalam isu tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Garuda Indonesia termasuk perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang di bawah kendali langsung oleh Kementerian BUMN. Menurut James Wekari, berita bukan refleksi dari realitas. Berita adalah konstruksi dari realitas. Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Berita dihadirkan kepada halayak sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Tetapi dalam pandangan konstruksionis, berita itu diibaratkan sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antar berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Secara jelas, berita menurut pandangan positivis adalah cermin dari refleksi kenyataan. Arianto 2009. Dalam analisis framing, konstruksi, ideologi, dan politik media, menyampaikan melalui media, halayak memperoleh informasi mengenai realitas yang terjadi di sekitar mereka, sehingga konstruksi yang disajikan media dapat memengaruhi halayak. Sehingga yang diketahui halayak tentang suatu realita di sekitarnya tergantung pada bagaimana media menggambarkannya. Nasrullah 2014. Dalam teori dan riset media cyber media, digital media, media online, e-media, dan cyber media adalah beberapa sebutan yang menggambarkan media baru, di mana pada intinya terjadi perubahan teknologi media, serta pemaknaan terhadap medium yang telah memperbaharui peran halayak untuk menjadi lebih interaktif terhadap pesan. Di sini, media memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pemilihan topik berita oleh media bisa dilakukan lebih cepat dan lebih banyak perspektif. Erick Thohir yang menjadi Menteri BUMN pada pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh perusahaan BUMN, termasuk Garuda Indonesia. Selain itu, Republika Online juga menempatkan Erick Thohir sebagai menteri dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan atau pembenahan BUMN, utamanya di internal Garuda Indonesia. Hal itu ditunjukkan atas realitas bahwa Erick Thohir merupakan pribadi yang tegas dan responsif terhadap permasalahan. Keberpihakan Republika Online pada Erick Thohir. Dalam konteks ini, Republika Online dalam pemberitaan cenderung berpihak dan menguntungkan pada Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang merupakan mantan direksi dari korporasi PT Mahaka Media Tbk, holding yang membawahi Republika Online. Hal itu terlihat dari pemberitaannya terkait kasus penyeludupan Harley Davidson yang diuntungkan hanya Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berperan penting dalam pengungkapan kasus penyeludupan Harley Davidson justru tidak diekspos. Kesimpulannya, Republika Online tidak mematuhi pedoman pemberitaan media cyber, khususnya menyangkut verifikasi
dan keberimbangan. Pasalnya, pemberitaan kasus pemecatan Dirut Garuda Indonesia dilakukan dengan tidak proporsional narasumbernya. Pemberitaan Republika Online cenderung berpihak dan menguntungkan Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan Ari Baskara diposisikan pada pihak yang bersalah dan pantas diberikan sanksi berupa pemecatan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Konstruksi yang dibangun Republika Online atas kasus ini masih memposisikan Erick Thohir sebagai direksi PT Mahaka Media Tbk, holding yang menaungi Republika Online, sehingga intensitas pemberitaan berita kasus penyelundupan yang melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Baskara sangat tinggi. Republika Online melalui pemberitaan kasus pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia telah mencitrakan positif figur Erick Thohir. Di sini, Republika Online menciptakan realitas bahwa Erick Thohir merupakan menteri yang tegas, bekerja cepat, dan bisa menjadi teladan bagi menteri lainnya. Itulah pembahasan mengenai analisis framing pemberitaan pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Republika Online. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.